bawa kami sampai ke surga. Jalan hidupku, Tuhan tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini
Boleh mic-nya belum dibuka. Sudah ya, maaf. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuntun kami sampai ke surga Bapak. Berkati setiap langkah hidup kami. Ajari, bimbing, dan kendalikan setiap tindakan, perilaku, dan jawaban kami dari segala perkataan yang sia-sia. Terima kasih Bapak atas semua pertolongan-pertolongan yang Kau beri di sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Engkau baik, Bapak. Kau pulihkan kesehatanku. Kau tutup bungkus dengan darah dan bilur-Mu, sehingga saya bisa bersatu, bergabung dalam Zoom malam ini. Dengan apa akan kubalas kebaikan-Mu, Tuhan? Berkati teman-teman yang belum bisa ikut bergabung dalam Zoom malam ini. Jamah hati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, kami mau terus belajar tentang firman-Mu. Berbicaralah Bapak, sampaikan isi hati-Mu lewat bibir, mulut, dan lidah Kak Ane. Urapi Kak Ane yang akan menyampaikan firman malam ini. Terima kasih Bapak, biar firman ini tidak hanya lewat dalam pendengaran kami, biar firman ini akan menjadi kami resapi dan belajar menghidupinya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Silakan. Selamat malam semuanya. Hari ini kita belajar ya. Hari ini kita belajar membaca kitab Kejadian. Jadi dari pasal pertama. Sebelumnya saya mungkin pernah bicara soal apa sih manusia itu dan bagaimana penciptaan manusia. Nah, tapi ini mundur sedikit kalau manusia itu kan di pasal 2 ya ada Adam dan Hawa, bagaimana mereka diciptakan fisiknya itu dari tanah, tetapi rohnya itu kan dihembuskan dari nafas Allah. Ya kan? Ini saya mau mengingatkan kita sebentar aja gitu ya. Ketika manusia itu diciptakan, saya share dulu ayatnya. Sebentar. Ini ya. Nah, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, ya. Jadi fisiknya ini dari tanah, ya, makanya fisiknya kembali ke tanah. Ya. Dibentuk dari debu tanah dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya. Menghembuskan. Kalau Allah menghembus, kalau kita menghembus nafas, kita tarik nafas dulu kan? Apa itu? Udara, kita tarik udara. Terus kita buang udara. Karena kita memang ya nafas dengan udara gitu kan. Tetapi kalau Allah itu bernapas nggak? Ada satu saat gitu Allah nggak bernapas terus bisa mati gitu ya, kekurangan napas. Kayak yang tadi ada artis gitu ya. Apa ini oksigennya turun terus meninggal. Nah, kalau Allah begitu nggak? Kan enggak kan? Ya. Allah lah yang menciptakan udara gitu. Jadi nggak mungkin Allah memerlukan udara untuk bernapas. Tetapi menghembuskan nafas hidup artinya adalah ada sesuatu yang keluar dari dalam diri Allah. Nah, kalau itu keluar dari dalam diri Allah yang adalah kekal dan masuk ke dalam kita, maka kita mempunyai unsur kekekalan juga. Jadi kita punya dua unsur yang fana fisik kita dan unsur yang kekal. Yang datangnya itu keluar lahir dari Allah. Ya kan kalau keluar dari kita kan lamanya lahir ya. Anak itu kan lahir ya. Hanya kita disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena karena roh kita itu dari nafas Allah.
Dan nggak mungkin Allah itu niup udara dulu, menghirup udara dulu terus menghembuskan, gitu kan. Allah nggak pernah bernapas kan, nggak perlu bernapas kan. Jadi kalau itu dihembuskan dari nafas, maka atau angin dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah ruah, maka itu adalah menjadi roh kita. Makanya roh kita itu berbeda dengan binatang. Ya, roh kita itu menjadi kekal karena datangnya dari Allah. Jadi sejak manusia diciptakan, dia kekal ke depan. Kedepannya itu apakah di surga, apakah di neraka. Nah, kita sendiri yang menentukan itu, ya. Nah, sekarang saya share screen. Nah, Alkitab adalah suatu produk hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Jadi kita tuh beda ya. Kristen itu mewarisi tradisi Yahudi. Kristen itu mewarisi imannya orang Yahudi, ya. Walaupun dengan sedikit pemahaman-pemahaman yang berbeda. Jadi Alkitabnya sama gitu ya. Betul-betul kita apa yang orang Yahudi baca sampai sekarang, ya, yang kita sebut perjanjian lama, tentu orang Yahudi nggak sebut itu perjanjian lama ya. Karena buat orang Yahudi nggak ada perjanjian lama, perjanjian baru. Alkitab ya Alkitab, dari Kejadian sampai Maleakhi. Nah, tetapi orang Kristen menyebut itu sebagai perjanjian lama atau perjanjian yang pertama. Ada yang orang yang lebih senang kayak begitu nyebutnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Allah mewahyukan Alkitab menurut orang Yahudi dan menurut orang Kristen itu berbeda dengan agama lainnya. Agama lainnya ya, agama yang mengaku Allah yang esa lainnya itu pewahyuannya adalah seperti ini. Allah itu mendiktekan. Ya, misalnya nabinya gitu ya dipanggil. Nabinya misalnya Nabi Daud gitu ya. Daud sini tulis gitu ya. Apa Tuhan? Ya ini tulis. Berfirman Allah gitu ya. Nah, kayak begitu kalau agama lain. Tetapi agama Yahudi dan agama Kristen pewahyuannya tuh bukan begitu, bukan didiktekan. Ya. Jadi bagaimana manusia zaman dulu, manusia orang-orang saleh zaman dulu mengalami Tuhan dan menyaksikan itu dan kemudian dituliskan. Misalnya ya, kalau di gereja, di persekutuan gitu ya, kita tuh, nah tadi Bu Lili gitu ya, wah tadi saya begini, sakit begini, ternyata waktu disuruh tes, wah asalnya ada pembengkakan, udah nggak ada pembengkakan, luar biasa. Itu sebuah kesaksian gitu kan. Nah, zaman dulu bagaimana orang mengalami Allah juga, itu adalah suatu kesaksian iman tentang Allah. Bagaimana mereka mengalami karya Allah dalam hidup mereka, tapi kemudian dituliskan. Nah, jadi kan ada unsur manusianya kan, tadi seperti Bu Lili ngomong. Bu Lili itu kan ngomong tuh kan, apa yang mau diomongin tuh kan diputuskan sendiri gitu kan. Tetapi di situ juga dia mengalami Allah, ada karya Allah di situ. Nah, begitulah. Jadi Alkitab itu adalah kesaksian iman orang-orang zaman dulu. Bagaimana Abraham mengalami Allah. Bagaimana dia dituntun, dipanggil Allah. Dari Ur-Kasdim ke Haran dan kemudian ke Kanaan. Dicukupkan ya di tengah-tengah padang pasir. Dicukupkan, dijagai. Gak punya anak, bertahun-tahun dikasih anak gitu. Nah itu kan mengalami Allah. Dan kemudian ada yang menuliskannya. Gitu ya. Nah, karena itu adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia, ada unsur manusianya dan manusianya. Ini adalah manusia zaman dulu. Ditulis bukan kepada kita. Alkitab itu perjanjian baru yang paling dekat dengan kita. Kitab Wahyu yang paling dekat dengan kita. Itu kira-kira ditulis tahun 80-90 Masehi. Bukan 1990, bukan 80 atau 90 abad pertama Masehi. Itu jaraknya 2000 tahun dari kita, itu yang terakhir. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab yang awal seperti kitab Keluaran seperti itu? Itu jaraknya kapan itu diwahyukan? Kapan itu dituliskan? Awal-awal itu berarti jaraknya 3500 tahun dari kita. Nah, tentu ada pola-pola pikir yang berbeda. Ya, dengan kita pada saat ini. Contoh misalnya, kita dengan 100-200 tahun yang lalu aja beda banget. Kita zaman Ibu kita Kartini, ya ada lagunya Ibu kita Kartini, putri sejati gitu kan. Tahu ya, kenapa?
Ibu Kartini jadi pahlawan karena Ibu Kartini membela perempuan. Pahlawan buat perempuan, perempuan boleh sekolah, kan? Boleh belajar baca nulis. Kalau kita sekarang mikirnya gimana? Anak-anak kita coba kalau belum diajarin sejarah di Taiwan tentu anak-anaknya nggak diajarin Ibu kita Kartini ya tentu ya. Tapi kalau misalnya nggak diajarin tentang Kartini, mungkin mereka akan heran ya, kok masa sih perempuan nggak boleh sekolah? Iya kan? Karena kita udah biasa perempuan juga harus sekolah, bahkan perempuan bisa pimpin perusahaan gitu kan. Udah biasa buat kita. Nggak pernah kepikir gimana sih hidup 100 tahun, 200 tahun yang lalu. Bahkan 200 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu perempuan nggak bisa ikut pemilu, nggak bisa punya hak gitu. Itu aja di beberapa negara yang maju gitu ya, di negara-negara barat aja kayak begitu gitu. Nggak punya hak suara untuk ikutan memilih pemimpin. Nah, ini hasil kalau kita baca Alkitab yang mula-mula, bukan perjanjian baru, perjanjian yang lama gitu ya. Itu 3.500 tahun yang lalu. Ditulis kepada orang-orang dan oleh orang-orang ribuan tahun yang lalu. Bukan kepada kita loh. Tetapi memang itu ditulis buat kita juga, terpelihara sampai sekarang. Tulisan-tulisan kuno lainnya itu sudah hilang, sudah musnah. Kita tahu ajaran-ajaran, misalnya kita tahu filsafat-filsafat Plato lah, Aristoteles lah, Socrates lah, kayak gitu ya. Kita tahu. Sebentar, saya lupa baterainya bentar. Ya. Oke. Lupa. Nah, tetapi tulisan-tulisan mereka itu hanya tinggal sepotong-sepotong, tidak selengkap Alkitab. Ya. Nah, Alkitab ini naskah kuno yang paling lengkap. Nah, yang pernah ada. Jadi memang Tuhan memelihara untuk kita. Ya. Tetapi karena bukan ditulis kepada kita, kita ini kayak nyontek, kayak ngelihat WA-nya orang lain. Misalnya saya lagi nyontek, misalnya Bu Lili duduk sebelah saya, terus Bu Lili lagi WA sama suaminya, sama anaknya, terus saya ngintip. Bisa ngerti nggak saya? Apa maksudnya? Belum tentu ngerti. Maka kita harus mempelajarinya menurut pola pikir mereka, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya, Bu Lili bilang misalnya ya, misalnya Bu Lili lagi WA sama anaknya. Cepetan diangkat. Terus saya lihat, cepetan diangkat apa ya yang diangkat ya? Saya bisa berpikir itu jemurankah diangkat? Ya kan? Tetapi ternyata Bu Lili nggak pakai jemuran, pakai mesin pengering misalnya. Saya bisa salah. Apa yang diangkat? Gorengankah yang diangkat? Apa yang diangkat? Anjingnya lagi dijemur diangkat? Bisa jadi. Makanya supaya saya paham, saya harus tanya kan. Kalau enggak saya cuma menebak-nebak aja. Nah seperti itulah kalau kita baca Alkitab. Kalau kita nggak paham, kita menebak-nebak menurut pola pikir kita. Ya. Nah, tapi repot belajar pola pikir orang zaman dulu, ribet. Budaya orang Yahudi ribet. Kan memang Alkitab juga ditulis buat kita, walaupun bukan kepada kita gitu ya, tapi buat kita juga kan. Ya udahlah, kita bisa nggak sih baca begitu aja? Kok repot amat sih? Ribet amat sih? Ya bisa-bisa aja sih, boleh-boleh aja sih, tapi belum tentu benar. Ya kan? Kayak tadi saya nyontek WA-nya Bu Lili. Udahlah, kasih tahu aja. Tuh, padahal tuh Bu Lili bilang angkat apanya yang diangkat? Ya jemuran. Padahal Bu Lili pakai mesin pengering misalnya kayak gitu. Boleh-boleh aja. Kita baca Alkitab begitu aja, nggak usah belajar pandangan orang kuno, orang Yahudi, nggak usah. Ya, baca-baca aja gitu. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi simpen aja buat sendiri. Karena kalau diajarin bisa salah kan ke orang-orang kan. Nah, beberapa permasalahan utama dalam membaca Alkitab yaitu pertama ketelitian. Kita tuh nggak teliti kalau baca Alkitab. Contoh ya, misalnya ya. Orang yang memberi itu ya, yang menabur benih itu ya, akan
menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Udah, kita berhenti satu ayat begitu aja. Padahal zaman dulu Alkitab itu ditulis kan nggak pakai nomor dan ayat kan, udah sekian ribu tahun kemudian barulah dikasih nomor dan ayat supaya gampang nyarinya gitu kan. Setelah jadi dicetak, ada pabrik cetak gitu kan. Zaman dulu kan kayak nulis surat. Kalau kita ngejamanin kan surat-suratan sama pacar kan, ngejamanin nggak surat-suratan sama pacar? Ya, surat-suratan sama pacar kan ngejamanin kan. Ya, saya pernah loh surat-suratan sama Kak Sony gitu ya, walaupun nggak dibales-bales. Tapi kalau kita ngirim surat kan nggak ditulis satu, halo apa kabar? Dua, ya, kabarku di sini baik-baik saja. Tiga, kapan kita berjumpa lagi? Gitu kan tidak kan? Ya kan? Alkitab itu seperti surat gitu. Ya, terutama tulisan-tulisan Paulus kan. Tulisan-tulisan Paulus itu kan memang betul-betul surat. Kan nggak dikasih nomor, nggak dikasih pasang, nggak dikasih ayat. Barulah ketika memang udah ada mesin cetak seperti itu ya, diproduksi massal gitu ya, seperti itu, di copy ya, disebarkan supaya bareng dipakai untuk ibadat bersama di gereja-gereja, supaya bareng kita buka ya sama-sama ya, ini besar segini. Nah, kayak gitu kan gampang nyarinya kan gitu. Terus kalau kita baca satu ayat, satu kalimat aja istilahnya gitu ya, satu kalimat aja, tanpa melihat kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Nah itu kan bisa salah, kayak misalnya tadi, angkat, padahal di kalimat sebelumnya, di WA sebelumnya, Bu Lili bilang angkat. Angkat tuh apa gitu ya. Angkat itu tanaman, karena di luar pot bunganya diangkat. Nah kayak gitu kan bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita nggak lihat kata-kata sebelumnya atau kata-kata setelahnya, kita bisa mereka-reka, kita bisa nebak-nebak gitu. Nah, ketika misalnya contoh di Alkitab, 30, 60, 90, 100 kali lipat. Dan orang seringkali mengkaitkan ini, tuh kalau nabur duit, dapatnya 100 kali lipat. Akhirnya kayak investasi robot trading itu yang tiba-tiba, atau money game itu yang tiba-tiba keuntungannya nggak jelas gitu kan. Kita memberikan persembahan, kita pengennya tuh kayak begitu gitu. Kayak ikutan money game gitu. Berkali lipat. Padahal kalau kita mau tekun, teliti, dan membaca perikop demi perikop itu ya satu bagian gitu ya, bukan satu paragraf juga sih. Satu bagian kisah yang lembaga Alkitab bagi-bagi gitu ya. Sebetulnya lembaga Alkitab cukup baik ya, memudahkan kita membaca. Bagian per bagian, perikop per perikop sebelumnya dan perikop setelahnya, tidak cuma satu, jangankan cuma satu ayat, satu perikop kita harus baca, jangankan satu perikop sebelumnya, perikop setelahnya kita baca, minimal segitu. Nah ternyata di situ kan Tuhan Yesus bilang, benih itu apa? Benih itu ternyata firman, tidak ada hubungannya dengan investasi money game, duit, dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua misalnya perbedaan bahasa atau budaya. Ya. Pandangan orang zaman dulu, Galileo bilang dunia itu bulat, itu dia langsung dihukum mati, dianggap sesat. Ya. Diperintahkan untuk ditangkap. Ya. Sekarang misalnya di Alkitab, pernah baca kitab Mazmur? Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Itu pemazmur lagi bilang apa? Menggambarkan apa? Buah pinggangku menusuk. Pernah baca itu? Pernah baca kan di kitab Mazmur kan? Si pemazmur lagi menggambarkan apa? Dia rasa sakit hati. Ya kan? Rasa sakit hati yang mendalam. Tapi tahu nggak buah pinggang itu apa? Ginjal. Jadi orang zaman dulu tuh berpikir bahwa perasaan itu ada di dalam organ-organ tubuh. Kalau sakit hati gitu ya, punya masalah hati sama orang itu, dendam seperti itu ya, rasa pahit gitu ya, itu ginjalnya gitu ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, itu bicara soal jantungnya gitu. Jadi orang zaman dulu memandangnya tuh seperti itu.
Padahal kita sekarang berkaitan dengan pikiran gitu kan. Jadi ada sesuatu yang berbeda ya. Atau nggak paham, sama sekali nggak paham tentang timeline dan geografi. Timeline tuh misalnya gini. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12, salah satunya Yusuf. Kemudian bapaknya Yesus, suaminya Maria, namanya Yusuf juga. Bingung. Loh, bapaknya Yesus Kristus itu ternyata masih cucunya Abraham. Kan bingung kan? Nggak ngerti timeline. Ya, dan nggak ngerti kapan ditulisnya gitu. Ya. Nah, Alkitab memang tidak ditulis kepada kita, tapi kepada orang zaman itu. Pakai bahasa yang mereka mengerti, karena buat mereka. Tapi Alkitab ditulis untuk kita, diwariskan, dijaga untuk kita. Maka supaya kita mendapatkan firman Tuhan, pesan Tuhan, ya, kita harus memahami bahasanya mereka. Bahasa atau budaya di sini ya, bukan sekedar bahasa Ibrani kayak gitu, bukan, tapi pola pikirnya mereka. Ya. Nah, Allah, karena kita percaya bahwa firman Allah itu berotoritas, tapi firman Allah itu ditulis kepada orang-orang zaman dulu, ya. Nah, masalahnya kan teks itu kan yang berotoritas, firman itu kan berotoritas, punya kuasa kan. Kita percaya bahwa firman itu adalah firman Allah. Nah, masalahnya kan gitu kan. Nah, kalau kita baca menurut perspektif kita, maka kita melanggar otoritas itu. Ya. Jadi ada tanggung jawab bagi kita untuk mempelajari cara pandang para penulis sehingga mendapatkan pesan yang benar. Bukan ngarang pesan. Bukan ngarang-ngarang. Kalau kita nggak belajar dengan benar, cara pandangnya, cara mereka berpikir, maksudnya mereka itu apa, terus kita mengartikan menurut sudut pandang kita aja, maka kita sudah melanggar otoritas firman Allah itu loh. Ya. Jadi Allah itu kan mempercayakan firman-Nya ini kepada, ditulisnya ribuan tahun, dan kepada orang-orang zaman itu, kepada para penulis Alkitab di zaman itu, bukan kepada kita. Jadi kalau kita ingin mengetahui pesan Tuhan apa, maka kita bertanya kepada para penulis itu. Masalahnya mereka kan nggak bisa diajak ngomong. Ya kan? Jadi gimana? Ya kita mempelajari pola pikir budaya pada saat itu. Ya. Jadi ada tanggung jawab buat kita untuk belajar. Ya. Orang yang katanya rabi-rabi Yahudi zaman dulu tuh bilangnya gini, orang yang tidak belajar janganlah mengajar. Orang yang tidak belajar jangan mengajar. Itu prinsipnya rabi-rabi Yahudi. Ya. Nah. Jadi harus belajar ya. Gimana kalau saya nggak belajar? Saya kan nggak lulusan STT gitu. Belajar itu nggak harus resmi, nggak harus resmi masuk kuliah dapat gelar, nggak harus begitu. Ya. Belajar nggak selalu begitu caranya. Saya misalnya belajar bahasa Inggris, ada kursus-kursus macam-macam, kan nggak harus kuliah bahasa Inggris gitu, nggak harus kan, belajar macam-macam caranya. Tapi yang penting kita harus belajar. Ribet lah, pusing lah belajar, kan bisa. Ini namanya firman Allah, minta pewahyuan Roh Kudus, gitu. Ya bisa sih, minta pewahyuan Roh Kudus. Tapi kayak misalnya gini, orang sakit, minta mujizat. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja kalau Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan sudah sediakan berbagai dokter, obat-obatan, dan Tuhan maunya kita, ayo kerjakan dulu itu gitu. Sudah disediakan nih. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada dokter yang hebat, obat-obatan yang hebat. Kita langsung minta mujizat bisa. Karena kemajuan obat-obatan belum seperti sekarang gitu ya. Harus Tuhan berintervensi. Tapi sekarang sudah ada semuanya. Kita nggak mau kerja keras, nggak mau tekun, minta mujizat aja. Ya kalau memang Tuhan kehendaki bisa-bisa aja. Tapi bagaimana kalau kehendak Tuhan lain? Kalau kita nggak mau tekun belajar ya nggak apa-apa. Tapi rasanya Tuhan tidak membela orang malas, orang yang nggak tekun gitu.
Bisa aja kalau misalnya seseorang yang tinggal di pedalaman tidak punya akses untuk belajar, tiba-tiba Tuhan memberikan pengertian, bisa saja. Tapi untuk kita yang sudah punya akses kemana-mana, adalah tanggung jawab kita. Ya, bisa nggak Tuhan memberkati tiba-tiba memberi uang segepok dari surga gedebuk jatuh? Itu mudah buat Tuhan. Tapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Enggak. Ya kan? Kita disuruh bekerja. Itu kan? Nah, begitu juga dalam membaca Alkitab. Sekarang itu mudah untuk belajar. Nah, sekarang gini, pola pikir ya. Masyarakat modern sekarang, itu kita hidup di dunia yang sudah materialisme. Hidup di dunia yang serba saintifik. Hidup di dunia yang dikit-dikit hak asasi, demokrasi, gitu kan? Kita kalau ngelihat misalnya, pernah dengar Manohara? Artis Manohara? Nggak pernah dengar ya di Taiwan ya? Oh kasihan ya udah. Saya nggak bisa kasih contoh. Jadi Manohara ini artis yang sangat cantik. Dia itu pernah dipinang jadi istri oleh pangeran di Malaysia. Tapi ternyata dia diperlakukan dengan tidak manusiawi gitu. Dan ketika dia mau kabur nggak bisa. Sampai mamanya, orang tuanya itu karena dia bapaknya itu orang luar negeri gitu ya, keluarga negaraan asing, minta tolong sama kedutaan. Dan akhirnya ketika di Singapura si Manohara ini diselamatkan gitu. Nah, ketika dengar ceritanya, kisahnya si Manohara ini, wah, kok begitu ya cara orang memperlakukan, kok seperti budak gitu. Ya. Karena memang dia sangat cantik waktu itu. Tapi kok kayak beli istri terus diperbudak, disuruh beranak, disuntik lah supaya subur, disuruh senyum kalau di depan kamera, padahal suka dikunci. Kita berpikir, kok seperti itu ya memperlakukannya? Kok masih ada ya perbudakan di zaman sekarang? Nah, kan kita pola pikirnya apa? Hak asasi, kayak gitu kan. Tapi kalau orang zaman dulu, itu biasa. Ada perbudakan memang. Nah, kita dikit-dikit demokrasi, kebebasan, dan kita lebih individualisme. Kalau misalnya kenalan, siapa namanya? Oh saya Anne, oh saya seorang ini, anak saya segini. Itu tentang saya. Tapi orang zaman dulu identitasnya ada di mana? Kesukuan, komunitas. Beda kan? Zaman dulu ada penjajahan, ada perbudakan. Zaman sekarang nggak ada. Zaman sekarang ada teknologi, dikit-dikit media sosial. Zaman dulu nggak ada. Coba anak sekarang lahir, udah biasa dengan gadget. Bahkan kita yang generasi X, Y, atau bahkan baby boomer, itu rada gaptek gitu. Itu kita yang beda berapa puluh tahun aja. Bandingkan dengan orang-orang zaman dulu. Ya. Nah, orang zaman dulu, orang Timur Tengah kuno, karena Alkitab ini ditulis di daerah Timur Tengah kuno, orang-orangnya. Orang Timur Tengah kuno, itu bukan individualis, tapi identitasnya itu ada pada suku. Dan mereka suka menelaah langit. Mereka percaya bahwa di langit itu ada dewa-dewa. Dan bagaimana fenomena alam, misalnya ada angin gede kah, ada banjir kah, ada gempa kah, gerhana matahari kah, itu adalah aktivitas dewa-dewa. Kalau kita kan nggak percaya kayak begitu kan sekarang. Tapi orang zaman dulu percaya bahwa segala sesuatu yang di dunia ini berkaitan dengan aktivitas dewa-dewa. Contoh misalnya, kenapa orang Majus bisa jalan ribuan kilometer dari Irak sampai ke Israel? Ya, dari Babilonia sampai ke daerah Kanaan, sampai ke daerah Palestina. Ribuan kilo lah itu. Dan itu nggak pakai pesawat terbang, zaman dulu nggak ada, naik onta. Jalan dung. Ya, kan naik onta capek ya, digoyang-goyang gini ya. Seharian jalan, istirahat dulu, bikin kemah, lurusin punggung. Besok jalan lagi. Berapa lama tuh jalan? Bisa sebulan tuh jalan. Sebulan, 2 bulan bisa jalan dari Irak ke sana.
Kenapa? Gara-gara lihat bintang, ngelihat ke langit dan percaya. Percayanya tuh membuat mereka seperti itu. Mereka lihat bintang dan mereka percaya. Ada raja yang lahir sampai mereka rela ribuan kilo naik onta. Ya. Mereka menelaah langit, dunia yang mistik ya. Indonesia masih ada mistik-mistiknya ya. Di Indonesia, di daerah Asia, daerah Afrika gitu masih percaya mistik. Tapi kalau di Eropa, Amerika udah nggak percaya mistik-mistik kayak gitu kan. Dunia zaman dulu sangat percaya mistik. Ya. Terus pemerintahan raja zaman dulu sama raja zaman sekarang sama nggak konsepnya? Beda. Di Indonesia ada raja misalnya di Keraton Solo, Keraton Yogyakarta, ya. Atau raja misalnya kayak di Inggris gitu ya, ada raja gitu ya. Tapi apakah raja dulu di Alkitab, raja Saul, Daud, Salomo dan seterusnya itu seperti itu? Seperti raja Charles, King Charles sekarang di Inggris? Enggak. Pernah tahu misalnya raja-raja Mesir? Ya, di film-film kita lihat ya, Amenhotep lah, apalah kayak gitu ya. Nah, seperti itulah raja-raja Israel zaman dulu. Ya. Terus juga patriarki, semuanya tuh menekankan laki-laki gitu. Ada penjajahan, ada perbudakan, dan konsep tentang dunia mereka itu dunia itu datar, kayak piringan, kayak dis yang bulat gitu, dis lempengan, ya piringan gitu yang bulat. Mereka percaya hal yang supranatural dan sihir itu percaya, ya. Nah, contohnya lagi misalnya gini. Di dunia kuno itu kalau kita pikir menikah, kita kalau menikah sekarang itu kan ketemu, jatuh cinta, cocok, ya, romantis gitu ya, ada cerita-cerita romantis terus nikah gitu kan. Tapi zaman dulu pernikahan itu adalah transaksi. Ya. Dan untuk menjaga kelangsungan hidup, untuk ada penerus dan sebagainya kayak gitu ya. Contohnya lagi misalnya soal kesulungan. Kita nggak ngerti soal kesulungan kalau misalnya kenapa sih repot amat sih Esau sama Yakub rebutan hak kesulungan? Kok repot amat ya? Kita makan sama aja anak. Misalnya kita punya anak 2. Ya kalau kita meninggal warisan dibagi 2 gitu ya. Sudah kan? Apa istimewanya hak kesulungan? Kok di Alkitab banyak tentang hak kesulungan? Apa maksudnya? Bagaimana orang zaman dulu memandang hak kesulungan? Ternyata kalau di Alkitab kita lihat bahwa anak sulung itu, baik itu anaknya cuma 2 atau anaknya 12, anak sulung dapat 2/3. Gitu. Nah, jadi bicara soal materi, bukan cuma materi aja, tetapi juga otoritas. Kenapa dapat materi warisan 2/3? Karena dialah yang berotoritas menjaga seluruh kelangsungan hidup keluarganya. Istilahnya tuh jadi kepala suku, kepala klan. Pernah lihat nggak di Alkitab? Puak ini, puak itu gitu kan. Suku ini, puaknya ini. Pernah lihat ya di Alkitab kayak gitu ya. Kepala puak dari kaum ini, kaum itu gitu kan. Udah ada 12 suku, ternyata dibagi lagi puak-puak kaum-kaum gitu kan. Nah, siapa yang menjadi kepala puak, kepala kaum itu? Kepala klan. Ternyata anak sulung. Nah, jadi punya otoritas, punya kekuasaan. Kalau kita sekarang kan tidak hidup dalam kesukuan-kesukuan seperti itu. Kita kan individualis. Tapi mereka hidupnya dalam dunia yang kesukuan-kesukuan itu. Dan yang anak sulung ini malah yang akan menjadi pemimpin keluarga besarnya. Gitu. Nah, makanya selain materi, dapat otoritas juga. Jadi makanya hak kesulungan itu penting buat saat itu. Ya, kalau sekarang kita ya nggak peduli lah. Ya gua yang kerja ya gua yang nikmatin. Kalau lu nggak kerja ya gua bisa bantulah nyekolin anak lu. Tapi ya udah kan cara berpikir orang sekarang kan individualis seperti itu. Ngerti ya? Beda sekali cara berpikirnya gitu. Nah, di dalam cara pandang tentang dunia, tentang alam semesta pada saat itu, atau kosmologi tentang alam semesta, ya, itu mereka membagi dunia atau alam semesta ini dengan 4 bagian, yaitu langit. Langit dalam bahasa Ibrani itu sama dengan surga.
Samayim. Kalau mereka bilang samayim atau mereka bilang heaven gitu ya. Itu bisa artinya tuh bisa bisa ya langit, udara, pokoknya semua yang ada di atas. Jadi kalau kita kan beda ya artinya langit lah, udara lah, surga lah, beda kan artinya kan. Tapi mereka semua mengartikan ini adalah surga. Burung-burung terbang di mana? Di samayim. Burung-burung tuh terbang di udara di atas kita. Itu disebutnya di samayim. Air hujan datang dari mana? Dari samayim. Padahal dari langit kalau kita terjemahkan. Tapi bahasa aslinya sebetulnya sama, samayim. Yang bisa diartikan langit, bisa diartikan surga juga. Kenapa? Karena pemahaman mereka tentang alam semesta pada saat itu dibaginya begini. Yang pertama adalah yang di atas, yaitu langit atau surga. Yang kedua adalah yang diinjak di bawah kita, yaitu bumi. Kemudian air, yaitu laut, ya, dan dunia orang mati. Nah, jadi dunia orang mati ini berhubungan, misalnya ada kuburan di sini, kuburan di sana, semua kuburan-kuburan itu berhubungan dan membentuk satu dunia, yaitu dunia yang di bawah, dunia orang mati. Nah, langit itu ada, mereka tidak, kalau kita sekarang ngerti ya, langit itu kan kosong. Ya kan, ke atas itu kosong, bahkan bisa ke planet-planet lain. Tapi mereka berpikir pada saat itu langit itu seperti kubah, seperti benda keras gitu, kubah. Yang kemudian disangga oleh gunung-gunung yang tinggi. Jadi ada pilarnya langit di ujung-ujung dunia itu. Itu pola pikir mereka ya, saya jelaskan pola pikir mereka ya. Disangga gitu. Nah, langit adalah sebuah kubah yang besar. Ya, kubah yang besar yang memisahkan antara air yang di atas dan air yang di bawah. Jadi di balik kubah itu ada air tuh. Nanti kalau misalnya kadang-kadang kubahnya dibuat lubang gitu, turunlah hujan. Itu dari air yang di atas. Paham ya? Nah, ini kayak begini nih langit nih. Kayak kubah yang besar. Nanti dibuka sebentar hujan, ada air yang di atas, nanti ditutup lagi. Tuh ya, hujannya berhenti kayak gitu. Dengan air yang di bawah air yang di bawah itu maksudnya laut. Nah, kayak seperti itulah. Dan mereka berpikir bahwa bintang-bintang itu cuma terukir di langit. Mereka nggak pernah tahu bahwa jaraknya matahari itu lebih jauh dari bulan gitu. Dan mereka berpikir matahari itu bergerak sama bulan. Padahal kita sekarang beda banget kan, bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, inilah yang mereka pahami pada saat itu, ya. Nah, jadi Alkitab itu bukan buku sejarah, bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi sebuah kesaksian iman. Nah, apa yang penulis ingin saksikan, dan penulis di sini ada dua, yaitu manusia yang ingin menyaksikan kesaksian imannya dan Allah yang menginspirasikan, yang memberikan ide. Dan untuk menyatakan firman-Nya, menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Allah memberikan ide kepada manusia ini untuk menuliskan kehendaknya. Ya. Nah, apa yang Allah ingin komunikasikan? Apa yang Allah ingin sampaikan? Ya. Nah, di dalam Kejadian 1, kita sekarang masuk setelah kita introduksi tadi ya, pengantar, perkenalan, cara berpikir lah, kita harus mengerti lah, kita harus belajar lah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Kejadian 1. Apakah Kejadian 1 berbicara tentang detail-detail, tahap demi tahap, bagaimana sebuah penciptaan? Sekali lagi, Alkitab bukan buku sejarah, Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan. Ya. Kalau misalnya kita datang ke dokter, misalnya ya, datang ke dokter misalnya, dokter, saya sakit mah, gitu ya, saya sakit mah, saya datang ke dokter, terus kemudian dikasihlah obat mah, tapi ternyata saya sakit mah itu karena saya stres misalnya kayak gitu, jadi harusnya kemana? Ke psikolog kan, ngobrol, konseling kayak gitu kan. Nah, ketika diobatin, ternyata mahnya nggak sembuh-sembuh, kumat terus. Karena yang sakit di mana? Di pikiran. Nah, jadi selesai nggak masalahnya? Nggak selesai. Ketemu nggak jawabannya? Nggak ketemu.
ya kan? Nah, Alkitab itu bukan buku sejarah dunia ini, tetapi sebuah, oke lah kalau misalnya mau disebut sejarah, tetapi sejarah keselamatan. Karena itu, misalnya, kalau kita cari di situ, kok cuma Israel aja sih? Ya karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena ini kan buku sejarah keselamatan, bukan sejarah dunia ini. Kalau misalnya coba baca buku sejarah Taiwan, ada nggak di situ tentang cerita Presiden Soekarno, Presiden Soeharto? Ya kagak ada, karena itu sejarah Indonesia. Nah, ini Alkitab buku sejarah, sejarah keselamatan. Jadi nggak semuanya dimasukin, ditulis. Ya, ada seleksi, ada hal-hal yang mau dimasukin, ada hal-hal yang nggak bisa dimasukin. Katanya Rasul Yohanes, kalau semua tentang Yesus itu harus dimasukin, harus saya tulis, maka nggak akan cukup dunia ini menampung buku-buku itu gitu. Nah begitu juga Alkitab. Tuhan itu ingin menyampaikan, tapi apa yang Tuhan ingin sampaikan adalah hal-hal yang sangat penting saja. Karena kalau mau disampaikan semua, itu ya mungkin nggak cukup. Tetapi apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui Alkitab itu sudah cukup membawa kita kepada keselamatan. Ya. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian pada hari pertama, Tuhan di Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gitu ya. Langit belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang di atas kegelapan, di atas permukaan air, gitu kan. Lah, terus kemudian Tuhan berfirman, jadilah terang. Jadi yang pertama diciptakan apa? Tuhan berfirman, saya stop ini ya, saya buka teksnya ya, supaya ini. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Oke lah, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Padahal sebetulnya inilah riwayat gitu ya. Inilah riwayat maksudnya ya. Tapi oke lah, misalnya kita nggak ngerti bahasa Ibrani, oke lah, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Siapa yang menciptakan gelap? Siapa yang menciptakan samudra? Siapa yang menciptakan air? Kok tahu-tahu sudah ada? Betul nggak? Iya kan? Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, seperti kubah itu ya, langit itu, di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menciptakan cakrawala, ia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dan air yang di atasnya. Demikian dan jadilah demikian. Dan menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Kapan ini air diciptakan? Kok ujuk-ujuk udah ada air? Ya kan? Nah, jadi kitab Kejadian ini mau bicara apa sih sebetulnya? Apakah detail per detail materi yang Tuhan ciptakan? Ataukah bagaimana? Kok rasanya nggak lengkap gitu? Bentar. Ya. Sekarang saya kasih ilustrasi. Misalnya ada orang tanya sama saya. Ya. Gimana sih ceritanya, kamu tuh orang mana? Ane gitu ya misalnya. Kamu orang mana, Ane? Oh, saya orang Bandung. Loh, orang Bandung ya? Kok sekarang bisa tinggal di Malang? Gimana ceritanya sekarang bisa tinggal di Malang? Ceritain dong. Oke, gini ceritanya saya bisa tinggal di Malang. Jadi, saya tuh kan asalnya tinggal di Bandung, ya. Terus udah gitu saya beli tiket kereta api. Nah, kereta apinya tuh zaman dulu nggak ada kereta api ke Malang. Jadi kereta apinya ada kereta api Surabaya. Sebetulnya mau ke Malang tuh bisa langsung pakai bis gitu, bisa.
Tapi saya waktu itu naik kereta api ke Malang. Saya ngepak 5 dus loh. Tapi saya susah dong kalau bawa dus-dus itu, pindahan saya itu pakai kereta api, itu kan saya susah. Jadi yang dus-dus itu saya kirimin lewat paket. Terus saya naik kereta api lah ke Surabaya. Sampai di stasiun kereta api Surabaya saya naik travel. Nungguin travel itu lama 2 jam. Perjalanannya juga lama 2 jam gitu ya. Zaman dulu belum ada tol. Lalu sampailah saya di Malang gitu. Itu cerita pertama. Cerita kedua, saya bisa cerita gini. Hana, kamu orang Bandung? Iya, gimana ceritanya bisa pindah ke Malang? Ceritanya gini. Waktu itu saya mau menikah sama Kak Sony. Terus kita bingung memutuskan mau hidup di mana. Waktu itu Kak Sony ada kerjaan di Jakarta. Dan saya melihat situasi di Jakarta. Rasanya kok nggak cocok ya untuk membesarkan anak. Rasanya dunianya tuh kayaknya tuh lingkungannya tuh nggak baik, berbahaya, terlalu, dan juga biaya hidup mahal. Dan kebetulan Kak Sony waktu itu ada sisa rumah kontrakan di Malang tinggal 6 bulan. Ya saya coba hidup dulu lah di rumah kontrakan itu sambil mikir-mikir. Kira-kira sebagai orang yang nanya, lebih suka jawaban yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Ana, kamu orang Bandung, gimana caranya kamu bisa tinggal di Malang? Gimana Bu Lili? Jawaban yang pertama atau yang kedua? Kira-kira. Yang kedua. Iya kan? Yang kedua pasti. Kenapa? Apa sih yang pengen diketahui gitu kan? Apa sih yang pengen diketahui si penanya itu? Apa sih maksudnya pertanyaan itu? Nah, atau misalnya gini. Sekarang saya tinggal di sebuah rumah. Misalnya Pak Daud punya rumah di Taiwan. Gimana sih sekarang bisa berada di rumah itu? Dan Pak Daud cerita, wah iya, pergumulan-pergumulannya, gimana mendapatkan rumah ini sampai rumah ini bisa menjadi sebuah rumah gitu. Perjuangannya pergi ke Taiwan dan lain sebagainya, ketemu sama istrinya dan lain sebagainya. Atau ketika saya tanya gimana Pak Daud bisa dapetin rumah ini. Jadi gini, waktu itu tuh ada kontraktor, terus kontraktornya tuh bangun gitu ya, bata demi bata. Bisa cerita cara membangun rumah seperti bisa. Tapi yang kita ingin tahu bukan bagaimana membangun house, tetapi membangun home. Ya kan? Nah, begitulah apa yang kejadian 1 ceritakan. Allah sedang menceritakan, mendirikan sebuah home bagi manusia dan Allah untuk bersekutu bersama sebagai sebuah keluarga. Tetapi untuk menjadi sebuah home, rumah, tempat tinggal, itu tentu harus membuat house-nya dulu. Tetapi bukan menjelaskan loh, bukan mau menjelaskan. Esensinya itu adalah membentuk sebuah home. Jadi jangan terdistraksi, jangan terfokus pada ini kok nggak sesuai dengan sains ya, kok 6 hari ya. Kan sains bilang bumi itu kan alam semesta ini 3,5 miliar tahun, bahkan bumi ini jutaan tahun loh. Kok di sini cuma 6 hari? Kok ada tumbuhan sebelum ada matahari, tumbuhan di hari ketiga, matahari di hari keempat. Nah, ini bukan buku ilmu pengetahuan. Allah sedang bercerita, memang bercerita tentang menciptakan sebuah home. Loh, tapi kan untuk membuat sebuah home kan perlu sebuah house. Ya, tapi fokusnya bukan di situ. Jadi Allah itu sedang menciptakan alam semesta yang sungguh amat baik untuk rumah bagi manusia, anak-anaknya. Anak-anak yang dia lahirkan dari nafas Allah. Dihembuskan. Ada bagian dari diri Allah yang keluar yang menjadi bagian dari diri kita, hidup kita. Maka hidup kita sungguh berharga. Dan Allah menciptakan sebuah lingkungan, sebuah tempat yang sungguh amat baik untuk bersekutu dengan anak-anaknya. Tetapi manusia memberontak dan merusak semuanya itu. Di hari ke-7, Allah berhenti.
Apakah Allah perlu istirahat, capek gitu Allah menciptakan? Enggak. Tapi dia berhenti dari pekerjaannya, itu seperti mengkuduskan hari Sabat, itu seperti sebuah pentahbisan. Allah sudah selesai dengan ciptaannya, manusia ditaruh, dan Allah berhenti di hari ketujuh. Itu sebuah pentahbisan, peresmian. Ini menjadi tempat rumah bagi Allah dan manusia. Ini menjadi sebuah tabernakel di mana Allah tinggal. Ya kan kalau Allah tinggal itu kan ada hadiratnya. Dan di mana hadirat Allah? Ya tentu di bait Allah. Di mana bait Allah yang mula-mula? Di bumi ini. Tinggal bersama-sama dengan manusia. Makanya diciptakan sungguh amat baik. Tapi manusia merusaknya. Ya. Jadi kita kejadian ini tentang apa? Apakah tentang home atau house? Kita bisa cerita house itu dibangun ya. Kitab Kejadian bukan tentang house, bukan tentang material ya seperti kisah sains. Maka kita nggak akan ketemu gitu sainsnya di situ ya. Tapi tentang home, bagaimana Allah menciptakan dunia ini yang dibuat dengan kasih, dengan sungguh amat baik untuk bersama-sama bersekutu dengan anak-anaknya ya. Jadi kisah penciptaan itu bicara tentang tatanan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu tatanan. Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas bintang. Sebentar saya bukakan ayatnya ya. Nah, ini adalah soal tatanan. Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas alam semesta ini. Menjadi partnernya Tuhan. Kita itu ciptaan tapi diangkat tinggi. Dengan Allah memberikan bagian dari dirinya tinggal di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi rekan sekerja Allah. Kita ciptaan kita diangkat begitu tinggi. Diajak untuk berpartner dengan Allah. Dipercayakan menjadi wakilnya Allah atas semesta ini, atas dunia yang diciptakan sungguh amat baik. Supaya mereka berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak seluruh bumi, dan atas binatang dan melata yang melayap di bumi. Ya. Allah memberkati mereka gitu ya. Itu adalah sebuah tatanan. Yang kedua kemudian adalah sebuah tugas, sebuah fungsi. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di sini, ini adalah abudah. Karena bumi ini adalah tempat tinggal manusia untuk bersekutu dengan Allah. Maka bumi ini adalah sebetulnya bait Allah juga. Tabernakel di mana Allah berdiam. Jadi bumi ini adalah tempat manusia beribadah, abodah. Ya. And Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to dress it, to abad. Kata-kata dasarnya itu abad, ya. Abodah. And to keep it, samar. Ya. Dalam bahasa Inggris, bekerja ya, untuk mengerjakan, untuk beribadah, untuk melayani, untuk serve, untuk melayani, untuk mengusahakan, untuk beribadah. Melayani Allah di mana? Di bumi ini. Apakah sudah ada puji-pujian? Belum. Apakah sudah ada korban bakaran? Belum. Puji-pujian aja udah belum ada, apalagi alat musik ada? Belum. Gimana caranya manusia beribadah? Mengusahakan bumi ini. Karena bumi ini dipercayakan kepada manusia. Maka manusia harus bertanggung jawab dengan beribadah. Mengerjakan. Jadi kalau kita menjaga kesehatan itu adalah ibadah. Kalau kita bekerja itu adalah ibadah. Karena zaman dulu perintah pertama adalah mengusahakan Taman Eden. Bekerja di bumi ini. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus juga bilang,
Dan apapun juga yang kamu lakukan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa itu? Apa segala macam? Mulai dari hal-hal yang kecil. Kita melayani keluarga kita ngajarin anak kita, itu lakukan untuk Tuhan juga. Kita bekerja untuk keluarga kita, lakukan untuk Tuhan juga. Kita berjualan, kita ngerawat orang sakit, kalau kerjaan kita itu, lakukan seperti untuk Tuhan. Maka pasti kita excellent dalam bekerja. Ya. Nah, jadi ada fungsi di mana manusia sebetulnya diberikan perintah untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, ada tatanan dan ada tujuan, ya. Sebentar saya cari ininya. Sorry ya, bolak-balik antara kitab. Nah. Ya. Jadi diawali dengan penciptaan langit dan bumi, Alkitab itu, dan ditutup dengan penciptaan langit dan bumi yang baru. Kenapa? Karena langit dan bumi yang lama, tempat manusia, tempat Allah menciptakan home bagi manusia untuk bersekutu sebagai keluarga dengannya. Karena manusia itu anak-anak Allah kan, dihembuskan dari nafas Allah. Itu dirusak oleh pemberontakan manusia. Seharusnya manusia beribadah menjaga bumi ini, menjaga ciptaan Allah, menjadi penguasa yang bijaksana. Tapi manusia jadi, kan jatuh dalam dosa, jadi penguasa yang lalim. Bumi ini dirusak oleh manusia, oleh keserakahan manusia. Bahkan manusia menjadi serigala terhadap sesamanya, ya kan? Sikut-sikutan, kayak gitu. Udah rusak. Tapi Tuhan memberikan harapan buat orang-orang yang mau. Langit yang baru dan bumi yang baru. Persis seperti di awal. Ada home, ada rumah, ada sebuah tabernakel di mana Allah berdiam bersama-sama dengan manusia. Kembali seperti rancangan yang mula-mula. Langit dan bumi yang baru. Nah, untuk sampai ke sana, maka manusia yang sudah rusak, sudah jatuh dalam dosa ini harus disetel ulang. Seperti gitar kalau udah sumbang, udah gak enak dipakai, harus disetem ulang, ya kan? Alat musik kalau udah sumbang, udah gak enak dipakai, gak selaras lagi, harus disetem ulang. Nah, manusia juga gitu, harus disetem ulang, supaya sesuai dengan rancangan Tuhan yang semula, bisa menempati rumah yang Tuhan sediakan. Maka langit dan bumi yang baru, konsepnya pasti sama dengan langit dan bumi pertama yang Tuhan ciptakan. Konsepnya pasti sama. Karena Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Di awal sebelum manusia jatuh dalam dosa, sungguh amat baik. Yang terbaik yang Tuhan ciptakan buat anak-anaknya. Bukan cuma buat anak-anaknya, tapi tempat dia dan manusia juga bersekutu bersama. Dan di mana kita bersekutu? Coba kalau bukan di rumah Tuhan, ya kan? Kita bersekutu bersama dengan Tuhan, ketemunya di mana? Di rumah Tuhan kan? Dan rumah Tuhan yang mula-mula itu bukan gereja ya yang kita buat, kan bukan bait Allah yang dibuat oleh Daud dan Salomo, dibuat Salomo maksudnya, bukan buat Daud ya. Daud mempersiapkan ininya aja, bahan-bahannya aja gitu ya, dibuat oleh Salomo. Bukan tabernakel yang dibuat Musa, bukan. Tapi di mana? Pertama-tama manusia bersekutu dengan Allah di Taman Eden. Di mana Taman Eden? Ya di bumi ini. Gitu ya. Nah, tapi rusak karena pemberontakan manusia. Tapi Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Tuhan menciptakan home yang baru, rumah yang baru, di mana tidak ada air mata. Oke, sampai sini. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau diskusi. Ya, silakan. Terima kasih Kana. Silakan teman-teman yang mau tanya sebelum
sudah waktu belum. Jadi lanjut minggu depan gitu Kak ya. Dilanjut ke berikutnya ya Kak nih ya. Nah, waktunya kayaknya ini. Oke, silakan mau tanya yang masih bingung, masih kurang mengerti. Ini Pak Hadi belum datang, Pak Hadi nggak Bu masuk. Lili bisa ngikutin nggak Bu Lili? Paham ya Bu Lili? Belum dibuka? Apa Mic-nya dikunci ya? enggak dikunci kok. Oh ya, bisa dimengerti. Karena terima kasih Oke. ada pencerahan ini. Ini bisa saya share dengan suami saya. Soalnya dia muter-muter terus. Puji Tuhan. Tuhan, oke. Yang lainnya dipersilakan. Jalan, Bu Lisa, Bu Wina, Desi, Bu Murtia. Sepi. Ini ngerti, sepinya ini karena ngerti atau bingung. Nah, itu loh. Saya lagi mulai baca Alkitab lagi nih soalnya. Anak saya yang dorong-dorong. Iya. Katanya Pak Dot kalau baca Alkitab itu masuk di dalamnya berperan seperti itu Baca si cerita. alam. Ya, seperti kita lihat film gitu, Bu. Ya saya juga sekarang belajar pelan-pelan jadi masuk di begini seolah-olah saya ada di dalamnya gitu. Mm-mm, mm-mm. Masih belajar. Saya dulu Bapak bacanya mau tanya? kayak Ya Kak, Mau tanya? eh enggak Kak, saya tuh dari kemarin kan nggak ikut Zoom yang pertama, cuman saya memang ngulang terus sampai baru tadi menyelesaikan rekaman yang kemarin itu full, saya udah mulai ngerti gitu ya. Dan ini ternyata diulangin lagi kan, saya nanya sama Kak Sony, Kak ini Zoom apa gitu tadi. Ya itu bahas yang Rabu kemarin gitu. Jadi ya udah lebih ngerti sih Kak. Cuman tadi aku kan baca Alkitab yang hari ini tentang kayak apa ya? Ini ukuran-ukuran. Kalau kayak gitu tuh maksudnya apa ya? Maksudnya pesannya apa gitu maksudnya? Ya, Pelajaran apa yang mesti bisa diambil gitu Kak? ya betapa detailnya Allah. Betapa Oh, detailnya Allah itu maksudnya. ya Jadi ya. kayak misalnya kejadian 1, ayat 1 sampai selesai gitu ya. Hari Ya. pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau kita baca dari sudut pandang kita, kok coba ya, coba lihat aja misalnya di ayat yang keberapa itu. Hari keempat itu ya. Hari Mm. keempat misalnya eh, hari ketiga ya. Ayat 14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Nah ini misalnya, sorry, screen. Iya, nah iya misalnya gini ya. Ayat ke-16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang besar menguasai siang, yang kecil menguasai malam, dan jadilah juga bintang-bintang. Nah, kedua benda penerang yang besar menguasai siang berarti matahari kan, yang kecil Mm. menguasai malam berarti bulan, dan juga kemudian bintang-bintang. Itulah hari keempat. Nah, hari keempat diciptakan apa? Matahari dan Iya. bulan. Tetapi hari ketiga di sini ada tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah hari ketiga. Kalau kita yang ngerti tanaman, bisa nggak tanaman pohon-pohonan tumbuh tanpa ada matahari? Nggak bisa. Terus kita berpikir, kok gini ya? Ini detail-detail Mm. hari pertama, hari ketiga, hari keempat. Kok begini ya detailnya ya? Kita otak kita yang sekarang, kalau kita pakai cara pandang kita yang sekarang. Nah ini bukan soal detil-detil materialnya, kayak bangun rumah ya, semennya kah, ininya kah. Kayak misalnya tadi saya bilang detil, saya naik kereta api, pilih-pilih tiketnya kereta api sekian jam jalannya, terus kemudian dari Surabaya pakai travel. Bukan soal itunya yang penting, tapi soal Mm. apa? Tentang menciptakan rumah, home. Mm. Dan memang Allah yang menciptakan itu.
tapi Allah berbicara kepada manusia pada saat itu dan pakai pola pikir manusia pada saat itu. Nah, manusia pada saat itu kan nggak ribet mikirin alam semesta ini terjadi dari Big Bang kan? Nggak ribet Ya. seperti itu. Jadi bukan ini yang penting, detil-detilnya ini kita tidak usah persoalkan kok hari ketiga ada tumbuhan, baru hari keempat ada matahari. Itu nggak perlu kita detilin. Ini kok maksudnya begini, kita kritisin gitu. Nggak Hmm. perlu. Karena bukan itu yang poinnya yang mau Tuhan sampaikan. Tapi poinnya apa? Tuhanlah yang mempersiapkan sungguh amat baik sebuah rumah tempat Allah dan manusia bersekutu. Dan Tuhan di situ mengatur tatanannya. Kemudian tugas manusia itu apa? Dan manusia itu diciptakan sebagaimana fungsinya itu apa? Ya kan? Tatanannya gimana? Terus manusia diperintahkan untuk beribadah, dikasih tanggung jawab, semua yang diciptakan ini ditundukkan kepada manusia, diserahkan semuanya kepada manusia. Karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa, seluruh bumi juga ikut terkutuk. Makanya perlu diciptakan langit dan bumi yang baru. Hmm. Oke. Siap. Jadi kalau sama ketika nanti ya detail-detailnya ukurannya segini, atau misalnya kayak kita baca kitab Imamat apa bilangan itu, persembahan dari kaum Simeon, suku Simeon, 12 pinggan, 8 ekor lembu. Nanti diulang lagi dari ini suku Yehuda, 12 pinggan, 8 ekor lembu, sekian domba. Kenapa sih? Nggak di ini aja ya. Jadiin satu aja ya. Dari suku ini, semuanya ngasih sekian. Semuanya kasih sekian domba. Kenapa kok diulang-ulang gitu? Itulah gaya penulisan. Ya. Cuman itu. Gitulah. Ya. Dan biasanya yang detail-detail seperti itu ada kaum Lewi yang nulisnya tuh detail. Jadi Alkitab ini kan memang kumpulan orang-orang yang nulis gitu. Bukan ditulis oleh satu orang. Tapi kumpulan orang-orang, kumpulan tulisan-tulisan yang dijadiin satu. Nah, ada gayanya yang nulis detail seperti itu. Tapi ada gayanya yang nulis lain juga gitu. Ternyata yang detail-detail itu adalah gayanya priest, kaum imam. Nulisnya detail dari kaum Simeon 12 pinggang bla 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 bla. Dari kaum Dan. Kemudian dari kaum Benyamin. Diulang-ulang. Itu adalah gayanya ternyata kaum imam. Nulisnya memang mendetail seperti itu. Silsilah mendetail gitu. Ya. Ya sih, masih belajar Kak Ana. Jadi kemarin Kak Ana juga kan sempat jelasin ya bahwa tulisan teks Alkitab itu kan ada yang bersifat kayak narasi, ada yang puitis ya, semacam itu. Bahkan apalagi kalau kita belajar kitab Yohanes kan banyak-banyak kata-katanya itu filosofis banget gitu ya. Jadi nggak bisa ditangkap secara harafiah gitu kan. Ya lagi banyak belajar sih Kak. Terima kasih Kak Ana. Saya ada pendapat yang lain Kak Ana, Robert. Ya. Jadi saya ketika baca pertemuan Ratu Sheba dengan Salomo, Ratu Sheba ini melihat istana, melihat keteraturan, melihat keluar biasaannya Salomo, cara makan pegawai-pegawainya, keteraturan seragamnya dan sebagainya. Itu luar biasa loh, luar biasa. Ya luar biasa dalam artian kenapa? Lihat ya. Kalau Tuhan kita itu kalau saya diskusi sama teman-teman ya, Tuhan kita itu God of Order. Istilahnya Tuhan keteraturan. Jadi justru istilahnya gini, karena pernah ngomong kayak gini. Istilahnya kita tuh lihat hikmat Salomo. Hikmat Salomo ya hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan tidak mungkin berdiri sendiri.
Hikmahnya Salomo, masa ada orang sepintar dia. Seringkali orang ngomong makanya istimewa. Loh, hikmah dari Tuhan. Itu roh dari Tuhan yang membuat dia pintar. Jadi keteraturan. Jadi kalau pada zaman itu, zaman yang tidak teratur. Sampai sampai diatur hukum yang sepele aja. Tidur dengan istri tidak boleh yang sedang menstruasi. Karena zaman itu gila. Yang tidak boleh, yang istilahnya tidur dengan istilahnya bapak mertuanya. Itu diatur dengan luar biasa. Nah, kalau diatur, ya tidak ada bangunan untuk Tuhan yang seindah kita lagi baca kitab Ulangan. Kita lihat kemah itu harus tepat ukurannya, yang luar biasa harus seperti ini delima-delimanya. Ya, saya kalau kita lihat nanti kalau kita baca itu sudah diganti di TB2 kata ganja-ganja kelek-kelek itu diganti itu. Ya, dan itu luar biasa. Nah, kita ngelihat dari situ kita tahu Tuhan kita tuh God of Order. Istilahnya lebih dari semuanya. Lebih dari semuanya keteraturan, bagaimana tata cara imam. Itu menunjukkan tuh Tuhan kita tuh lebih dari segala-galanya. Pada zaman itu sudah lebih. Keteraturannya, ukurannya tepat. Makanya diurapi satu orang yang betul-betul luar biasa di bidang alat, tetapi juga di bidang konstruksi. Ya, jadi justru mengerti kita bacanya buat apa sih? Tetapi orang pada zaman itu ingat kepada kita, ya, ingat ini bagian ini. Jadi pada zaman itu orang akan wah, 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 wah. Ya, ingat ya Robert ya, waktu kita dulu, kamu punya handphone pertama, wah, ya, punya BlackBerry, wah gitu. Tapi ketika zaman ini kamu apaan sih? Gitu loh. Makanya pada zaman itu ketika keteraturan itu dianggap sebagai sesuatu yang megah, sesuatu yang besar. Lihat, untuk mewarnai warna ungu saja, 1 gram, itu perlu berapa? Perlu 10.000, perlu 10.000 kerang untuk dapat warna ungu. Bayangin, ketika warna ungu dipakai di salah satu dari ornamen bait suci, kita menunjukkan betapa megahnya pada zaman itu. Kalau kita kain ungu sekarang, tinggal pesan mana? Pesan sama Daud, suruh cari sana di Cina. Gitu. Itu orang kamu pesan dapat Daud tuh semuanya ada. Ya, ya, Daud itu ya, lu perlu gua ada, apa lu gak ada? Kalau gak ada, ya. Gitu. Tapi pada zaman itu susah sekali. Lihat orang-orang bisa berpikir seperti itu harus dengan tepat. Kayu penaga. Saya pikir dapat kayu dari mana? Ya, makanya justru ketika melihat ukuran-ukuran itu bagi orang zaman sekarang mungkin bingung buat apa, tapi pada zaman itu ada wow effect gitu loh. Tahu, Robert, ada wow effect. Berarti ada master ya, master desainernya ya. Istilahnya ada mastermind-nya ya, yang beyond everything, yang di atas segala-galanya. Ini pasti sesuatu yang ilahi, yaitu siapa? Yahweh. Terima kasih. Aku ngelanjutin jalan. Ya, nangkep Kak Son. Ya. Jadi ada sesuatu yang memang luar biasa yang di situ mau Iya. disampaikan. Saya juga capek kok. Nanti kalau kitab ya, suku ini bilangan, aduh, baca itu buat apa? Tapi kita lihat. Sampai teman-teman itu dari teman-teman Islam itu ketika ngitung itu presisi loh. Tuhan kita tuh presisi. Makanya justru itu bagi kita nggak ada why effect. Tapi zaman itu tendangannya luar biasa. Ya, Tuhan berkati ya. Makasih, Kak Son. Saya lanjut jalan ya. Ya, thank you, Kak Son. Hati-hati, Kak Son. Ya, yang lainnya ada yang mau ditanyakan, mau dibicarakan? Kalau dari saya sih implikasi teologisnya ya Tuhan tuh detail banget. Jadi seharusnya kita tuh nggak perlu terlalu khawatir kan kehidupan kita kan. Sampai kebutuhan hidup kita pun pasti dia perhatikan. Karena kalau hal-hal yang di kejadian itu yang kita baca itu kejadian keluaran yang kita baca bikin tenda sampai sedetail itu, apalagi hidup kita yang menurutnya di yang dibentuk dari tanah yang diberikan hembusan napas dari dia,
pasti dia perhatikan sedetail mungkin gitu. Saya yakin waktu tenda itu dibuat itu si Musa, siapa? Dia nggak tahu apa yang dibuat itu. Dia tahunya sih tenda, tapi dia nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana. Dan dalam kehidupan kita pun juga kita akan nggak tahu Tuhan mau bawa kita kemana atau mau bentuk kita seperti apa. Tapi nanti hasilnya akan dipakai oleh Tuhan. Sama tenda itu dibuat dan Tuhan tuh hadir di antara mereka kan, di antara bangsa-bangsa itu. Gitu sih. Yang lainnya ada? Masih ada waktu ya 1-2 menit lagi, satu orang lagi silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, karena ada last statement buat teman-teman supaya apa yang tadi di-sharingkan bisa jadi kayak kesimpulan lah. Jadi kita bisa pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena Allah itu adalah Allah yang punya tatanan, katanya Kak Zoni tadi, order ya. Ada yang punya tujuan, ketelitian. Maka hidup kita juga harus punya tujuan yang jelas. Punya tatanan, punya aturan yang punya ketelitian dalam kita mawas diri, dalam kita melihat sikap hidup kita teliti. Jangan sembarangan dengan hidup ini. Ya. Karena Allah adalah Allah yang teliti. Kita juga teliti dengan kehidupan kita. Ya, karena Allah adalah Allah yang punya tatanan, kita juga tertib. Bukan membuat kita menjadi kaku, agamawi atau bagaimana gitu ya. Wah, kan Allah tertib nih, ukurannya begini-begini. Maka kita jadi orang yang kaku, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Bukan itu ya maksudnya. Tapi kita teliti, apa sih yang masih tidak sesuai dengan tatanannya Allah. Batiniahnya, bukan lahiriahnya, bukan cara beribadahnya lah, harus beginilah, harus begitulah, enggak. Tapi kita teliti dengan kedalaman hati kita. Ya, oke, begitu saja. Oke, kita saya minta Pastor Jason ya tutup dalam doa ya. Ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk kelas Zoom pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar pelajaran yang dibawakan oleh Kak Ana ini biar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Pimpin kehidupan kami untuk 1 minggu yang akan datang, Tuhan. Kami mau terus belajar, kami mau terus setia mengikut kepada Engkau, Tuhan. Tolong ajari kami, Tuhan, hari demi hari apa yang kami alami semua kamu memiliki pelajaran, Tuhan, dalam hidup kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Berkati teman-teman kami juga yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, Tuhan. Biar kasih-Mu juga melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih, Bapak. Jagai kami semua, Tuhan. Berikan kami istirahat yang tenang besok pagi. Berikan kami kekuatan untuk melakukan aktivitas kembali. Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Kak Terima kasih Ana. semua. Terima Selamat kasih semuanya. semuanya. Semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih, Selamat terima malam. kasih. Terima kasih. Kak Sony, hati-hati di jalan. Selamat sampai Pasti, Hati-hati, tujuan. Tuhan. pasti. Hongkong, Selamat selamat malam. malam. Taiwan, selamat Selamat malam. berkati. Bandung,